Nah, saya itu yang berbahaya itu Salafi. Lebih berbahaya daripada kalau benar ada kebangkitan PKI. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Nah, saya loh Salafi Wahabi. Nah, mereka itu pandai berbohong. Pandai bukan hanya pandai memotong celana, pandai sekali memotong hadis. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Jadi hadisnya dipotong. Motong-motong hadis, motong-motong pendapatnya ulama salaf. Ya, itulah itu memang sekte yang dibuat untuk kepentingan kapitalisme global, bukan untuk kepentingan agama. Ya, wajah-wajahnya kan kelihatan. Coba bandingan ya. Pada orang Arab misalnya. Utsaimin, fotonya Utsaimin sama bandingnya Said Muhammad. Said Muhammad itu dari fotonya aja udah jelas ini ahli surga. Utsaimin, wah kuwi. Ya mudah-mudahan tobat gitu. Nek tobat ya tetap ning neraka sak ngisore kan itu toh. Ning ketok ya angel nek ngono tobat to. Oh, Firanda itu ternyata ya anu toh menuduh Said Muhammad kan musyrik ngono barang. Ono toh ning YouTube. Gila itu. Bayi wingi sore lho. Wingi ana tamu nang kene. Ya kenal lah. Ngerti-ngerti iki nganggo cadar. Ana wong Sleman. Watak pisu-pisu itu. Ana mbone ana bapakne. Nang kene iki nang Indonesia tandane hukumnya cadar di Indonesia itu haram mutlak. Ketetapan satu hukum itu ada sebabnya, ada ngilatnya kan gitu. Itu satu hukum itu ditetapkan karena ada alasannya. Ketika alasan itu berubah berganti, maka hukumnya juga akan berganti. Itu kan apa kaidah usul fikih kan begitu. Kecuali yang sudah dinas dalam Al-Qur'an kan itu. Cadar itu haram mutlak karena menjadi fitnah. Coba orang wedok-wedok Islam pada pakai cadar, semua nanti ada alasan kelompok yang tidak suka Islam untuk merobohkan semua masjid. Jangan begitulah, kasihan lah umat Islam yang masih lemah-lemah itu, yang belum sholat, yang sholat itu yang pendak hari raya, kasihan dong kan gitu toh. Jangan gugu dele dewe kayak gitu. Loh itu kan Habib Umar berfatwa ini gini. Itu kan Habib Umar kan di Yaman. Konteksnya kan tentang Yaman. Ya pas di Indonesia. Ya Habib Umar kan tidak mengerti secara detail sosiologi orang Indonesia. Nah itu toh. Saya ngerti kan aku. Nah ini tuh. Aku ngerti wah aku seniman budayawan. Orang senang. Jangan gitu-gitulah. Nek kepengen radit alasannya supaya nggak dilihat orang. Ya kamu khalwat di dalam rumah. Oh, hobinya ngemol kok masih nganggo cadar ya. Alasannya istri Nabi, putri Nabi pakai cadar. Iya, kamu harus tahu alasannya istri Nabi, putri Nabi pakai cadar itu apa, tahu enggak? Istri Nabi, putri Nabi itu kan khalwat terus, di dalam rumah terus. Keluar rumah bikin geger. Ya, jangankan istri Nabi. Oh, ulama-ulama besar aja kalau keluar dari rumah itu bikin geger kok. Publik pada histeris kok. Nah, supaya tidak ketahuan maka pakai cadar. Pembantunya juga disuruh pakai cadar supaya nggak jelas ini pembantunya atau putrinya Nabi kan itu. Wong kue metu melayu-melayu ora ana wong geger kok. Kewe mburuhke kok enggak ya. Ndak digoda laki-laki. Apa kowe iki ayu? Wong kowe iki wudoh ora ana wong lanang. Alewe banget kaya to. Godak nggo cadar banget. Agama aleman itu harus diberantas karena itu lebih berbahaya daripada bahkan kekafiran menurutku. Karena kafir itu jelas. Ini kafir jelas. Jadi nek saya itu misalnya ada siapa itu orang di luar negeri, orang kafir menghina Rasulullah. Bagi saya itu ya biarin aja, namanya juga orang kafir. Kan gitu toh. Orang kafir gak menghina Nabi itu malah dipertanyakan kekafirannya kan gitu. Kalau dia orang Islam menghina Nabi, nah baru dirembuk, kamu Islam beneran enggak? Kalau orang kafir ya memang kerjanya kayak gitu. Biarin aja nanti juga mati sendiri. Itu toh. Nah, yang berbahaya itu adalah mengatasnamakan Islam, memakai atribut Islam, memakai pakaian Islam. Gitu loh. Itu berbahaya yang bertentangan dengan apa yang sudah disepakati jumhur ulama, kan gitu.
Ini makin banyak ini yang nggak mutu kayak gitu. Nah bagi saya itu yang bahaya itu bukan HTI. Nah HTI nggak perlu dibuarin, biarin aja. Felix Show itu ya paling koncone mengudin, gitu. Nggak apa-apa. Kalau Salafi Wahabi itu, nah menurutku loh harus diberantas sampai tuntas. Saya udah teriak itu sejak tahun 2009. Kiai Said Agil Sirot mengatakan kemarin, selangkah lagi Salafi Wahabi itu jadi teroris. Saya sudah bilang itu 2009. Itu sekte yang dibuat oleh Yahudi kok. Sekte yang dibuat oleh kelompok kapitalis global kok. Coba ISIS sekarang. Ono Palestina di kayak gitu ya, diam aja. Negara-negara apa itu? Diam semua kan. Apa-apaan itu? Indonesia rakyat harus bantu Palestina, baik berdoa saja kita itu, nggak ada yang lain, kita malah harus ke sana. Ngapain juga kamu bikin repot sampai sana masuk angin malah. Datang uang Palestina ngeroi kowe ya. Wah, pemerintah kita udah benar udah. Ini kan negara antar negara bukan antar individu kan itu. Oh nyumbang Palestina, orang mengerahkan Palestina ini mungkin sampai benar, mungkin juga cuma bohong-bohongan. Saya kan bisa bikin sumbangan ke Palestina ke rekening saya, untuk saya. Saya kan orang Palestina. Nah itu, bisa ngono ya bisa. Nah, menurut saya kasus Palestina itu sebenarnya yang kurang itu berdoanya. Jadi semua gerakan itu nanti kalau dengan doa yang bersungguh-sungguh, itu akan semua yang berkepentingan itu, yang punya wewenang itu akan bergerak dengan benar, dengan efisien. Nah gitu loh, rakyat kecil itu berdoa saja. Oh guru sekumpul aja menyampaikan, ya berdoa, kita kan ada rekaman itu. Berdoa, kita nggak usah gimana-gimana, banyak berdoa. Rasulullah aja mau perang Badar itu ya berdoa dulu, baru pelaksanaan dari doa itu kan gitu. Ini orang muatan Syekh Palestina, ya buat apa kamu bikin tagar kayak gitu kalau kamu lupa berdoa? Ya doakan, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Kan itu kan? Bahasa Indonesia wae basa Jawa, Allahumma ansur malah Suryo. Mangsur wae mah bayangan. Mangsur ki iso karena sakit perut, iso juga karena penyanyi dangdut. Mangsur es. Yusuf Mansur. Nah, iso juga kayak Ustadz Yusuf ya. Nah, saya itu yang berbahaya itu Salafi. Lebih berbahaya daripada kalau benar ada kebangkitan PKI. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Nah, saya loh Salafi Wahabi. Nah, mereka itu pandai berbohong. Pandai bukan hanya pandai memotong celana, pandai sekali memotong hadis. Jadi hadisnya dipotong. Motong-motong hadis, motong-motong pendapatnya ulama salaf. Ya, itulah memang sekte yang dibuat untuk kepentingan kapitalisme global, bukan untuk kepentingan agama. Ya, wajah-wajahnya kan kelihatan. Coba bandingan ya. Pada orang Arab misalnya. Utsaimin, fotonya Utsaimin sama bandingnya Said Muhammad. Said Muhammad itu dari fotonya aja udah jelas ini ahli surga. Utsaimin, wah kuwi. Ya mudah-mudahan tobat gitu. Nek ora tobat ya tetep ning neraka sak ngisore. Kan itu to. Ning ketok ya angel nek ngono tobat to. Oh Firanda itu ternyata ya anu to menuduh Said Muhammad kan musyrik ngono barang. Ono to ning YouTube. Gila itu. Bayi wingi sore lho. Ya itu engko nek anu apa jenenge menentang Salafi Wahabi terus dituduh oh kamu Syiah kan gitu. Ya enggak. Gus Dur dituduh Syiah. Sapa-sapa aku yang mungkin susah dituduh Syiah kok. Jadi begini loh. Kalau mau surga mau neraka itu urusan Allah. Urusan masing-masing orang dan urusan Allah kan itu. Yang saya anggap berbahaya itu begini. Lepas dari itu. Sekte yang saya musuh itu adalah sekte yang merusak kehidupan di sini. Enggak usah sampai akhirat, di sini aja udah bikin rusak. Itulah masalah itu. Bukti konkret dari Salafi itu adalah akar dari terorisme dan zombiisme itu. Zombie dan mereka. Itu adalah ISIS. ISIS itu semua orang yang tidak mau ikut tembak, mau ulama, mau apapun. Ya ini bukti ya. Ini kita lagi rame-rame membela Palestina. Tahu-tahu di Pakistan itu ISIS meledakkan bom di masjid. Di dalam masjid lagi orang pada sholat. Ini setan apa bukan kalau begitu caranya?
Di Indonesia mau kayak gitu mau habisi dong. Gitu loh. Kalau saya presiden tak habisi. So mas itu saya larang karena di Malaysia juga dilarang itu. Indonesia Islam sing oleh mung NU Muhammadiyah. Harus kembali ke situ nak ora tak cekel. Nah aku gitu. Sudah sangat medeni gitu. Salafi Wahabi itu. Menakutkan itu. Orang saya tekan akhirat, hidup di dunia saja itu udah bikin kacau itu. Udah ngebom mata ini. Sebab Al-Buti banyak dibunuh oleh kelompok itu toh. Orang Islam meledakkan bom di dalam masjid. Mereka dengan bangga ngaku, ini perbuatan kami. Gila enggak ini? Gimana itu? Bagus loh. Terorisme itu asalnya dari situ. Tidak bisa tidak, fundamentalisme agama itu sangat berbahaya. Karena fundamentalisme agama itu dalam konteks hari ini adalah pemahaman agama yang sepotong-sepotong. Saya sering mencontohkan begini. Ada hadis sahih sekali. Di Riyadhus Shalihin ada, di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Nabi itu pernah bersabda begini kepada sahabatnya. Kalau kamu ketemu orang kafir, pepet jalannya. Kan itu. Nah ini kalau nggak paham konteksnya, Nabi menyuruh kita memepet orang kafir. Maksudnya itu begini loh. Konteks hadis itu adalah orang Islam terus-menerus dianiaya oleh orang kafir. Dan oleh Allah dilarang membalas, disuruh bersabar, disuruh menunggu perintah Allah. Tidak boleh melakukan perlawanan apapun. Sedikit pun nggak boleh. Kalau umat Islam itu dendamnya luar biasa, atau ada keluarganya dibunuh, hartanya dirampas. Nabi itu memberi kanalisasi secara emosional. Ya udah dipepet aja jalannya, karena Allah melarang kita untuk melawan. Kan gitu. Itu loh. Sama dengan Gus Dur itu ketika daripada nebang leher, nebang pohon. Itu Gus Dur itu luar biasa cerdasnya itu. Itu menganalogikan dengan hadis itu. Karena kalau tidak dikasih kanalisasi psikologi seperti itu bisa menjadi ledakan. Itu psikolog akan bisa menjelaskan itu. Konteks hadis itu sebenarnya Nabi itu sedang meredak emosi umat orang Islam, orang beriman, karena Allah melarang melakukan pembalasan kepada kejahatan orang kafir. Belum diizinkan. Sampai Sayyidina Hamzah itu protes pada Nabi, wahai Rasulullah, tolong dong minta kepada Allah agar kita boleh setidak-tidaknya membalas. Gitu loh. Ya Allah, ya aku udah minta pamanku, tapi Allah menyuruh kita sabar dan aduh sampai kapan kita? Gitu loh. Lah ini nggak ada apa-apa, orang kafir juga nggak jahat, nggak ngapa-ngapain, kita mepet. Lihat konteksnya dong. Paham nggak kamu? Tekmu itu sampai nggak? Itu yang dimaksud Nabi itu. Ya kayak gitu loh. Nah, kenapa buku-buku hadis itu tidak menyertakan konteks? Karena ketika itu ditulis oleh para perawi hadis, oleh penulis hadis seperti Imam Bukhari dan lain, karena pada waktu itu semua orang itu sudah tahu konteksnya. Nah hari ini nggak tahu apa-apa, taunya TikTok ya harus dijelaskan. Nah orang yang nggak apa itu belajar sendiri pasti nanti keliru kayak begitu pemahamannya. Itu loh, Islam itu nggak pernah ngajari yang enggak, Nabi itu ngajari yang enggak mungkin, nggak pernah. Makanya saya serukan, karena ini umat hari ini itu taunya hanya tentang TikTok. Udah cara untuk memahami Islam, memahami kehendak Rasulullah, memahami kehendak para penerus Rasulullah, pewaris Rasulullah seperti para ulama itu adalah gunakan akal sehatmu udah. Karena Nabi dan ulama-ulama penerus Nabi nggak mungkin nyuruh sesuatu yang nggak masuk akal. Gitu loh. Teks itu hari ini harus disesuaikan dengan akal sehat. Karena teks itu selalu ada konteksnya. Pertanyaannya apakah kita sempat menemukan konteksnya? Tafsir itu kan berdasarkan konteks. Kan itu toh. Jangan boleh pokoknya begini, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nah kadang-kadang orang yang nggak ngaji hari ini bisa lebih paham agama karena mereka pakai akal sehat, sementara yang ngajinya ngawur-ngawuran, gurunya ngawur-ngawuran bisa melawan agama itu sendiri. Apa-apa haram, ziarah kubur, musyrik, oleh menghina kuburiyun, kaum kuburiyun, matanya kuburiyun di dong rawe kan itu. Nah gitu loh, gunakan akal sehat orang waton. Makanya di sini itu bahkan konteksnya di Indonesia itu pelihara jenggot aja bisa lama-lama itu bisa haram mutlak. Kan itu menjadi simbol dari kefasikan. Gitu loh. Nah ini kan tak seniman. Bukan karena bisa, karena hukum itu bisa berubah.
Kan itu, ya kan ada hadisnya tentang melihara jin. Iya, konteksnya apa dulu? Maksudnya Nabi apa dulu? Jangan asal-asalan dong. Itu toh. Karena tasabuh itu menyebabkan konsekuensi hukum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan itu. Nah, siapa yang meniru sekelompok orang, dia berarti dia anggotanya. Maka kita dilarang pakai simbol-simbol non-muslim. Kan itu. Nah, dengan bab ridah itu. Nah, kalau jenggot itu sudah menjadi bendera salafisme, wahabisme yang merusak Islam itu, kita pakai bisa haram. Karena breakdown dari hadis tentang jenggot itu hanya sunat. Kalau itu sudah dipakai oleh kelompok yang merusak Islam, kita pakai berarti bisa. Makanya hukum itu di satu tempat bisa berbeda. Seperti Imam Syafi'i membuat qaul qadim dan qaul jadid. Kan itu beda tempat, beda hukum. Nah, enggak dong kayak gitu itu. Wah, waton jenggoten sadaran, wis jenggoten isih sadaran tadi. Sunat. Anggere ngene iki muni sunat anu wis jan jelek itu. Nek terangke no ngayal waton to. Oh pokoke ini nggon kitab lho. Lah kowe iki maca kitab ra jedak memahami apa meneh terus tak simpulke to. Sing nulis kitab misalnya menurut kitab ini Fathul Wahhab ngene lah sing nulis Imam Zakaria mah aduh aku nulis Fathul Wahhab itu maksudnya ra ngono kuwi dap anu. Kowe dadi kesimpulannya kok ngono kuwi. Aku berapi-api kalau dalam hal kayak gini.